Ya, konflik senjata Ukraina dan juga Rusia masih menjadi sorotan dunia. Upaya penyelesaian konflik lewat jalur perundingan tengah diupayakan. Terbelahnya Ukraina secara politik menjadi dua kubu antara timur dan barat dengan selatan dinilai menjadi pemicu konflik. Bagaimana sebetulnya peta politik dan kondisi sosial budaya Ukraina? Seperti apa posisi politik Ukraina saat ini? Saya akan diskusikan langsung bersama dengan dua narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Profesor Yudi Krisnandi, mantan Dubes RI untuk Ukraina, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional UNPAD. Selamat malam Prof. Yudi, Pak Reza Syah, apa kabar? Selamat malam, salam dari Bandung. Ya, saya mungkin akan mulai dari Prof. Yudi terlebih dahulu sebagai mantan Dubes RI untuk Ukraina yang pernah berinteraksi langsung dengan negara Ukraina. Kira-kira begitu, Prof. Yudi, melihat konstelasi yang berkembang saat ini, seperti apa Prof. Yudi melihat posisi politik Ukraina ya dalam perang senjata dengan Rusia? Karena kalau kita melihat historicalnya kemudian disebut bahwa memang ada dua kubu di internal Ukraina sendiri secara politik yang terbelah, Prof. Yang pasti saya sangat sedih ya, sangat menyayangkan ya, di zaman yang sudah sangat modern ini, di mana setiap negara-negara secara global melakukan kerjasama untuk mengatasi persoalan bersama, masih ada satu negara yang pemimpinnya menggunakan cara-cara kekerasan di dalam menyelesaikan sengketa di antara mereka. Jadi tindakan Rusia menginvasi Ukraina itu dari sudut pandang manapun, baik dari hukum internasional, dari nilai-nilai universal pentingnya perdamaian dunia, dari sisi nilai kemanusiaan dan keberadaban, ini tidak bisa diterima dalam pola pikir masyarakat dunia yang cinta damai dan cara berpikir yang normal. Oleh karena itu tentu ini semua kita sayangkan. Ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan di era yang sangat modern yang mengedepankan nilai-nilai perdamaian dan kasih sayang. Ada peristiwa seperti ini. Nah, kalau dikatakan tadi ada asumsi bahwa terbelahnya Ukraina antara barat dan timur, tidak ada sama sekali keterbelahan di Ukraina. Kalau Ukraina terbelah, tidak mungkin sudah 1 minggu ini Rusia bisa tertahan ya dan mendapatkan katakanlah perlawanan yang sangat gigih. Justru karena Ukraina itu bersatu, seluruh rakyat Ukraina ingin betul-betul menjadi sebuah negara yang merdeka, ingin menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Mereka berhak memilih negara mana mereka untuk bekerja sama, negara mana mereka untuk beraliansi. Nah, oleh karena itu mereka semua sekarang bersatu menghadapi satu musuh bersama, yaitu musuh daripada kemerdekaan mereka, musuh dari negara yang mengganggu nilai-nilai perdamaian dan kemanusiaan mereka. Jadi apa yang terjadi di Ukraina hari ini justru menunjukkan ya, Ukraina ini kuat di luar dugaan dari negara yang melakukan invasi kepada mereka, yang menurut laporan intelijen yang saya ikuti dari berita CNN Internasional, bahwa awalnya diperkirakan hanya 2 atau 3 hari maksimum ibu kota Kiev akan bisa dilumpuhkan, tentara-tentaranya akan lay down persenjataan mereka, menyerah, lalu pemimpin Ukraina Zelensky akan tertangkap. Tetapi kenyataannya kan berbeda. Ukraina sama sekali tidak terbelah. 4 tahun, 6 bulan, 9 hari saya berada di Ukraina bertugas sebagai duta besar. Kesan saya, mereka masyarakat yang sangat toleran, masyarakat yang cinta damai, masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai persatuan, dan mereka bersatu untuk menyongsong masa depannya. Oke, Prof, tapi bagaimana kalau kita melihat ke belakang secara dari sejarah Ukraina di tahun 2014 ketika Presiden keempat saat itu Ukraina, Viktor Yanukovych ya, yang disebut kemudian pro-Rusia, ini yang dianggap kemudian menjadi akar pemicu konflik atau eskalasi antara Rusia dan juga Ukraina, yang kemudian digambarkan bahwa memang di internal sendiri ada perbedaan pandangan politik. Kira-kira begitu, Prof. Seperti apa? Itu juga sesuatu yang keliru kalau dikatakan di internal Ukraina terjadi pandangan politik. Pandangan politik rakyat Ukraina pada tahun 2013 itu ditunjukkan dalam bentuk hasil referendum masyarakat Ukraina untuk memilih bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa yang hasilnya lebih dari 80%. Rakyat Ukraina itu
ingin bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Tetapi secara sepihak dibatalkan oleh Presiden keempat Ukraina yang namanya Viktor Yanukovych untuk bergabung dengan Eurasian Economic Community yang dipimpin oleh Rusia. Nah, pembatalan yang tidak aspiratif dari hasil referendum rakyat Ukraina itu menyebabkan kemarahan dari rakyat Ukraina yang menyebabkan revolusi Maidan berdarah yang berakibat hengkangnya Presiden Yanukovych. Jadi Presiden Viktor Yanukovych ini dalam pandangan kami ya para diplomat asing adalah pemimpin yang tidak bertanggung jawab pada saat itu. Dia melarikan diri pada saat krisis dan dia kemudian diselamatkan di Moskow sampai dengan sekarang. Negaranya dibiarkan mencari bentuk penyelesaiannya sendiri, maka negaranya melakukan sebuah pemilu yang demokratis pada bulan Mei tahun 2014 yang kemudian memilih presiden kelima Ukraina namanya Presiden Petro Poroshenko. Dan pada saat itulah, pada saat terjadi krisis di pemerintahan di ibu kota pemerintahan, tentaranya sedang dikonsolidasi, polisinya tidak ada, pemerintahnya sedang melakukan konsolidasi politik, Crimea diambil alih oleh Rusia secara sepihak tanpa adanya peperangan, perbatasan ditutup. Lalu ada gerakan separatis di wilayah Donbas, yaitu region Luhansk dan Donetsk yang berbatasan langsung. Ya, jaraknya hampir 1.000 km dari ibu kota Kiev yang berbatasan dengan Rusia, yang kemudian ditenggarai gerakan separatis itu di backup oleh Rusia walaupun itu disangkal. Tetapi hari ini dunia melihat sendiri bahwa Rusia berada di belakang ya hal-hal yang menjadi tuntutan Ukraina. Dan langkah-langkah yang dilakukan Ukraina untuk mengembalikan Crimea ini sama sekali tanpa peperangan. Dia menggunakan jalur diplomatik sampai hari ini. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Ukraina untuk menghentikan pemberontakan separatisme di wilayah timur, di mana para duta besar, termasuk saya juga melihat wilayah konflik yang ada, sudah menunjukkan hasil yang semakin baik dan semakin relatif damai. Oleh karenanya serangan dan invasi Rusia ini sangat tidak diduga dan sangat tidak masuk akal. Dan ini harus kita hentikan. Dunia harus bersatu. Termasuk Indonesia harus mengambil sikap untuk menghentikan invasi ini. Menarik Prof. Yudi Krisnandi. Tadi jadi Anda melihat tidak ada keterbelahan politik sebetulnya di dalam internal di Ukraina. Pak Teguh Reza Shah. Pak Teguh Reza Shah, bagaimana pandangan Anda soal soal konstelasi di Ukraina sendiri? Kalau tadi Prof. Yudi mengatakan bahwa masyarakat Ukraina justru sekarang setengah bersatu, membuktikan bahwa ini masih bisa bertahan sampai saat ini di tengah invasi yang dilakukan oleh Rusia. Anda melihat posisi Ukraina bagaimana, Pak Teguh Reza Shah? Terima kasih. Saya juga kaget ya, mereka bisa bertahan hampir 1 minggu. Karena secara teori, kalau Rusia menyerang, itu nggak akan lama-lama itu. Dalam 1 jam saja sudah kelihatan bagaimana hasilnya. Saya kaget karena saya perhatikan 3 kali 24 jam, ini pertahanan Ukraina masih tinggi ya, tapi kan kita sudah kita bergerak saat ini di 3 level. Level pertama di Majelis Umum PBB, level kedua di perang darat, dan level ketiga adalah dialog yang saat ini sedang berlangsung antara petinggi-petinggi Ukraina dan petinggi-petinggi Rusia di sebuah kota di Belarus. Betul. Perbatasan. Saya pikir saya sangat beruntung ya mendapat pandangan langsung dari Pak Yudi Krisnandi yang hampir 5 tahun berada di sana. Jadi kalau saya sebagai peneliti menganggap ini adalah hal yang sahih ya, bahwa beliau memberikan inilah persepsi Indonesia, pada masa beliau bertugas. Tapi pada saat yang sama saya juga melihat saat ini terjadi suatu perang informasi yang luar biasa antara Rusia dan Ukraina tersebut. Kalau saya mencoba melihat dari sumber-sumber Rusia, mereka mempermasalahkan hasil-hasil dari Minsk II Agreement yang dibuat tahun 2014 dan sampai sekarang itu tidak memuaskan bagi pihak Rusia. Misalnya perihal amnesti bagi para pejuang dan prisoner of war. Kemudian yang kedua adalah constitutional reform di dalam negeri Ukraina sendiri. Ketiga adalah demokratisasi di Donetsk dan Luhansk via sebuah otonomi khusus. Dan yang keempat adalah selama 8 tahun terakhir ini, para separatis di Donetsk dan Luhansk itu terus diserang oleh Ukraina. Jadi kita berhadapan dengan publik di dunia saat ini, berhadapan dengan 2 sumber referensi yang sangat sulit dibuktikan. Dan saat itu kita akan melihat bagaimana hasilnya di Majelis Umum PBB hari ini.
Karena kalau kita berbicara tentang majelis umum di PBB, kita berbicara tentang one man one vote ya, one Ya. country one vote. Karena tampaknya PBB sudah kehabisan energi karena di Dewan Keamanan PBB tanggal 24 Februari silam itu perkembangannya diveto oleh Rusia. Dan sayangnya Indonesia saat hari ini bukanlah anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB, sehingga kita tidak berkewenangan membuat suatu draft resolusi yang lebih baik daripada yang telah dihasilkan ini. Dan untuk hari ini adalah hari yang sangat penting di mana kita bisa melihat sama-sama bagaimana one state one vote itu bermain, sehingga akan kelihatan siapa yang menang secara opini global dan siapa yang mendapat simpati dunia. Dan sayangnya hasilnya kita belum tahu berapa yang yes, berapa yang no, dan berapa yang abstain. Tapi kalau saya perhatikan, mantan Soviet Union itu akan berada di belakang Rusia, kecuali Ukraina itu sendiri. Misalnya Moldova, Estonia, Latvia, Lithuania, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Turkmenistan, dan masih ada yang lain seperti Uzbekistan, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Estonia, Latvia, masih ada lagi seperti Georgia. Jadi mereka tampaknya akan berada di belakang Uni Soviet, walaupun di belakang Rusia, walaupun posisi mereka masih belum mereka nyatakan per hari ini. Jadi menarik untuk kita melihat bagaimana Ukraina bertahan sampai dengan hari dan kemudian sudah mulai ada upaya perundingan damai antara kedua negara di Belarusia. Saya masih ke Pak Teguh Reza Shah. Bagaimana Anda melihat perundingan damai ini? Pilihan tempat ini yang kemudian dianggap justru merugikan Ukraina karena dilangsungkan di negara yang jelas-jelas mendukung Rusia, Belarus. Saya pikir kedua pemimpin tersebut sangat rasional ya, karena banyak yang menawarkan lokasi. Turki menawarkan lokasi, tapi kalau dilakukan di luar kawasan mereka itu akan membawa masalah keamanan, masalah jaminan protokoler, dan juga belum tentu ada aturan-aturan yang bisa disepakati bersama karena akan melibatkan tuan rumah. Tapi untuk kali ini saya perhatikan kedua pemimpin besar negara tersebut, mereka mengedepankan kenegarawanan mereka untuk masa depan Ukraina dan juga untuk masa depan Rusia. Dan yang kita masih belum ketahui sekarang adalah kira-kira target apa dari Rusia. Tentunya Rusia punya target kan. Target pertama adalah Rusia adalah pewaris dari Union of the Soviet Socialist Republic. Karena itu negara-negara mantan Uni Soviet jangan coba-coba menentang kepemimpinan regional Rusia, yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita perhatikan NATO, dalam berbagai dialog bilateral antara NATO maupun Amerika Serikat dengan Rusia, tidak pernah ada kata kunci NATO enlargement, itu tidak ada. Dan bagi Rusia, ini merupakan suatu tamparan yang sangat besar. Kalau Ukraina ini benar-benar diterima menjadi anggota NATO. Karena kalau menjadi anggota NATO itu akan berlaku semua hukum-hukum dalam NATO, terutama sekali artikel 5 dari NATO Treaty mengatakan musuh salah satu akan musuh kami semua dan kami akan bergerak bersama-sama sesuai dengan constitutional processes dari dalam negeri. Dan kita bisa bayangkan bagaimana Rusia sangat terpukul dengan hal ini. Jadi karena itu daripada yang diselesaikan dengan cepat dengan cara kekerasan. Baik, Prof Yudi tadi ketika Prof mengatakan bahwa apa yang dilakukan Rusia, apapun alasannya kemudian ini tidak bisa dibenarkan. Salah satu kemudian yang dianggap mendorong konflik ini adalah ketika Ukraina berusaha untuk mendekat ke NATO, sehingga Rusia dianggap kemudian ingin mempertahankan begitu national security-nya. Bagaimana Prof Yudi Krisnandi melihat pilihan atau langkah yang diambil oleh Ukraina ketika mendekatkan diri atau kemudian berkomunikasi dengan NATO? Pilihan politik ini seperti apa Prof Yudi melihatnya? Dan sepanjang pengalaman tugas diplomatik, Prof Yudi memotret sosiologi dan juga stability di Ukraina sebetulnya seperti apa sebagai gambaran kita di Indonesia untuk bisa melihat lebih jauh negara Ukraina. Tapi dijawabnya nanti Prof, kita break dulu ya. Pak Reza juga kita break dulu, kami akan segera kembali sesaat lagi.
Anda kembali di Newscast, saya masih bersama dengan Prof. Yudi Krisnandi, mantan Dubes RI untuk Ukraina, dan juga Pak Teguh Reza Syah, pakar hubungan internasional dari UNPAD. Prof. Yudi, sekarang kemudian kita mau membahas bagaimana pilihan politik mungkin, kalau bisa disebut demikian, Ukraina yang selama ini dianggap ingin masuk ke NATO, ingin masuk ke Uni Eropa, yang dinilai sebagai salah satu memicu konflik. Sepanjang pengalaman dan juga interaksi Prof. Yudi dengan masyarakat, dengan mungkin pemerintah di Ukraina, apa yang melatar belakangi kemudian kedekatan antara Ukraina dengan NATO, Prof? Kita harus melihatnya dari pendekatan sejarah diplomasi berdirinya Ukraina dan berdirinya Rusia. Itu sebetulnya dalam konteks jarak diplomasi itu sama. Mereka ini sebetulnya baru berdiri kan tahun 1990 setelah Glasnost dan Perestroika membubarkan Uni Soviet, maka lahirlah negara-negara ex-Uni Soviet yang kurang lebih 15, termasuk Rusia dan Ukraina. Dan Rusia mengklaim dirinya sebagai pewaris dari Uni Soviet yang dulunya pada saat revolusi Bolshevik ada kekaisaran Rusia di sana. Ya, jadi sebetulnya itu masa lalu soal Uni Soviet dan sebagainya. Tetapi yang masa modern itu adalah Ukraina dan Rusia yang kita kenal sejak mereka membubarkan diri dari Uni Soviet. Nah, Ukraina dalam catatan sejarahnya selalu ingin berada pada posisi yang sejajar dengan Rusia. Mereka sudah merasa capek dijajah oleh kekaisaran Romanov, ya, tsarnya Rusia. Makanya mereka pada saat revolusi Bolshevik yang menumbangkan rezim Romanov itu, mereka mendeklarasikan pertama kali sebagai Ukraina merdeka 1917. Namun kemudian mereka dipaksa ya oleh sebuah kondisi revolusi Bolshevik untuk bergabung dengan negara-negara hasil revolusi, yaitu Uni Soviet, di mana Ukraina, Belarusia, dan Rusia menandatangani pembentukan Uni Soviet sekaligus yang membubarkan Uni Soviet pada 1990. Dan di dalam masa 1917 hingga 1990, Ukraina merasa terdepresi oleh rezim Uni Soviet. Di bawah Lenin lah, di bawah Stalin lah, ada peristiwa Holodomor 41-45 yang membuat rakyat Ukraina ini ingin segera merdeka. Dan pada saat mereka merdeka, mereka tidak ingin lagi berada di bawah bayang-bayang Rusia. Apa yang salah dari sebuah negara yang merdeka yang ingin menjalani masa depannya? Oleh karenanya kalau dia ingin ke NATO, lalu kemudian Rusia tidak suka karena dia ke NATO dan dia baru daftar di NATO yang terregister, belum tentu juga dia diterima menjadi anggota NATO, dan itu dianggap mengancam national security defense-nya Rusia, bukan berarti kemudian Rusia bisa melakukan invasi semena-mena. Bukankah banyak cara-cara damai melalui meja perundingan? Tadi dikatakan ada Ming 1, Ming 2 yang Rusia tidak puas. Ada 14 poin yang Ukraina juga merasa tidak puas. Karena masing-masing negara mengklaim telah melakukan dan negara lain tidak melakukan. Namun kan bukan berarti persengketaan itu harus dilakukan dengan cara-cara penggunaan kekuatan. Ini sangat melanggar norma-norma daripada United Nations Charter, melanggar norma-norma nilai-nilai universalitas perdamaian dunia. Jadi apapun alasannya, kalau dia tidak suka karena Ukraina ke NATO, nanti NATO akan bikin pangkalan di Ukraina yang akan mengancam Rusia, itu kan bukan dengan cara perang, bukan dengan cara invasi, ya. Perang opini oke lah, ya, terjadi di mana-mana. Tapi kan perang yang sesungguhnya ini kan merobek-robek rasa kemanusiaan dan nilai-nilai perdamaian dunia. Dan inilah yang harus dikritisi oleh negara-negara di dunia, termasuk negara yang cinta damai seperti Indonesia. Jadi mau alasan apapun, ya, dari kacamata kemanusiaan, dari kacamata hukum internasional, itu yang dilakukan dengan menginvasi satu negara dengan kekuatan bersenjata, mengabaikan cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa adalah salah. Hanya orang yang kurang berpendidikan saja, ya, dan kurang sehat secara mental yang menyatakan cara-cara invasi kekerasan dengan perang ini ada sesuatu yang benar. Oleh karenanya kalau kita mengetahui nilai yang benar, ya sampaikan hal yang benar dan berdirilah untuk kebenaran itu. Oke, menarik. Nanti kita bahas lebih jauh, Prof, soal sejauh mana Indonesia bisa mengambil peran. Sebelum sampai ke situ, saya ke Pak Teguh Reza Syah. Ini sedang berjalan proses perundingan, ya, yang tentu kita harapkan ada hasil yang baik sehingga bisa meredam situasi. Apa yang menurut Anda perlu kemudian secara diplomasi ini bisa dilakukan oleh kedua negara? Poin-poin apa yang perlu disampaikan agar
kemudian menemukan win-win solution sehingga perang bisa dihentikan dan mengedepankan jalur diplomasi? Saya pikir win-win solution sangat sulit pada jam-jam awal perdamaian, pada jam-jam awal negosiasi sekarang. Masing-masing pihak akan membawa target optimal mereka. Kalau bisa win-win, total win gitu ya. Kalau perlu the winners take all. Ya tentunya kita harus mengidentifikasi dulu apa harapan maksimal dari Rusia. Pertama, secara psikologis hargai saya sebagai penerus Uni Soviet. Kedua, tidak boleh ada regional leadership competition di kawasan di mana kita berada. Dalam hal ini adalah masuknya Ukraina ke dalam NATO merupakan tamparan bagi Rusia. Dan yang ketiga adalah Minsk itu kalaupun harus diuji secara rinci, tadi kita bersyukur Prof. Yudi mengatakan ada 14 items, itu harus diuji sama-sama dengan standar hukum internasional yang adil. Karena kalau tidak, ini tidak akan pernah ada selesainya. Dan kalau masuk ke dalam kriteria maksimal lagi dari Rusia adalah Ukraina menarik diri dari proses keanggotaan NATO. Dalam hal ini surat-surat apapun dokumen-dokumen yang dibuat di bawah tangan itu agar tidak dilanjutkan. Dan untuk itu harus ada statement resmi dari pemerintah Ukraina dan juga dari markas besar NATO di Brussel. Namun saya melihat suatu jalan tengah ya. Jalan tengah ini belum tentu pihak Ukraina mau, belum tentu pihak Amerika Serikat mau, yakni menjadikan Ukraina ini sebuah buffer zone. Jadi sebuah kawasan berkembang yang dinetralisir dan tidak menginduk kepada NATO dan tidak menginduk kepada Rusia. Dan untuk itu harus mendapat dukungan dari masyarakat dunia, antara lain masyarakat non-aligned movement. Karena tidak ada salahnya Ukraina ini dijodohkan ke dalam non-aligned movement dengan catatan ini perang ini selesai. Karena perang ini sudah merembet misalnya negara-negara Nordik yang selama ini independen sudah mulai berpihak kepada Ukraina dan dengan diam-diam juga sebagian negara Nordik mulai mensuplai persenjataan kepada Ukraina. Maka kalau hal ini tidak hati-hati, tidak disikapi dengan baik oleh para negosiator di Belarus tersebut, maka saya khawatir ya korban sudah bertambah. 3 hari pertama 135. Ya, sudah menjelang 1 minggu ini sudah bergerak antara 550 sampai 600. Dan belum ada catatan resmi dari International Red Cross. Dan untuk itu ya saya sangat berharap ya kedua pemimpin besar negara tersebut sama-sama berpikir mengedepankan perdamaian dan menjauhkan stop kekerasan. Terima kasih. Baik, Prof. Yudi, apa pendapat Prof. Yudi Krisnandi terhadap Presiden Zelensky ya, yang kita lihat sekarang belakangan juga banyak menyampaikan situasi terbaru lewat sosial media, kemudian sikap yang diambil menurut Prof. Yudi seperti apa Presiden Zelensky ini? Saya memiliki kesan yang baik ya terhadap Presiden Zelensky. Secara pribadi saya juga pernah bertemu 4 kali sebagai duta besar dan berdialog. Dia dipilih oleh rakyatnya dalam pemilihan presiden langsung ya yang tanpa celah 74% ya dia terpilih didukung penuh oleh rakyatnya, didukung oleh parlemen hampir 3/4-nya di dalam parlemen, dan Zelensky menunjukkan sikap patriotismenya untuk Ukraina, dan Zelensky juga saya meyakini menjadi inspirasi nilai-nilai patriotisme Ukraina saat ini sehingga seluruh laki-laki di Ukraina tetap tinggal di tempat-tempat mereka masing-masing untuk mempertahankan negaranya, dan hanya perempuan dan anak-anak yang diizinkan ke tempat-tempat mengungsi, dan seluruh senjata-senjata yang dimiliki oleh masyarakat Ukraina itu keluar dengan apa adanya. Orang-orang tua di sana mendaftarkan diri untuk bergabung dengan Garda Nasional Ukraina. Hal inilah yang tidak diperhitungkan oleh Rusia. Dia pikir masyarakat Ukraina akan menyerah begitu saja. Tetapi masyarakat Ukraina semakin kuat, ditambah lagi dengan dukungan internasional, ya, baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dari rekan-rekan saya di Ukraina, mereka sebetulnya tidak memerlukan apa misalnya ya kedatangan pasukan NATO, kedatangan pasukan Amerika. Cukup mereka diberikan senjata yang memadai, mereka tahu bagaimana menggunakannya, dan mereka meyakini Rusia tidak akan pernah bisa memenangkan Ukraina. Kalaupun kata mereka ya Rusia bisa masuk ya, atau mengalahkan
kekuatan mereka, tapi Rusia tidak akan pernah memenangkan hati rakyat Ukraina. Mereka memiliki semboyan yang sama seperti pada saat kita merdeka dan berjuang mempertahankan kemerdekaan, yaitu merdeka atau mati, dan itu didengungkan di mana-mana. Lagu kebangsaan Ukraina dinyanyikan setiap saat di mana-mana. Inilah sebuah situasi yang tidak diperhitungkan oleh Rusia, bagaimana mereka bersatu, dan sekarang secara pasti dukungan masyarakat internasional semakin mengalir. Bahkan kalau kita saksikan di CNN internasional, di Saint Petersburg, ya, tempat kelahirannya Vladimir Putin sendiri, terjadi demonstrasi besar yang menentang perang, menentang invasi. Di Moskow sendiri 2 hari yang lalu sudah terjadi demonstrasi lebih dari 1.000 orang dan ditahan langsung oleh mereka. Dan para atlet-atlet nasional Rusia yang mengikuti Olympics Winter saat ini, mereka juga memprotes dilakukannya perang. Jadi di dalam negeri Rusia sendiri, keputusan Vladimir Putin ini juga kontroversial. Ini merupakan keputusan betul-betul seorang penguasa, bukan dari keputusan masyarakat Rusia itu sendiri. Jadi saya yakin dukungan internasional akan semakin mengalir karena ini masalah kemanusiaan. Namun kalau kita biarkan berlarut-larut bisa menjadi tragedi kemanusiaan. Karena kita tidak bisa memprediksi cara berpikir orang yang anomali. Apalagi dia memiliki kekuasaan, dia memegang kendali senjata nuklir. Dia pun sudah mengancam bagi negara-negara yang membantu Ukraina, dia mensiagakan nuklirnya secara penuh. Menurut saya ini sebuah ancaman bagi perdamaian dunia, dan seluruh negara-negara termasuk Indonesia harus berdiri untuk menyelamatkan perdamaian dunia. Nah, sejauh mana Indonesia menurut Prof Yudi bisa mengambil peran, Prof? Banyak sebetulnya yang bisa diperankan oleh Indonesia, ya. Tidak harus menjadi anggota Security Council baru berperan. Indonesia ini sebagai ketua G20 saat ini sangat berperan. Speak up, ya, bicaralah tentang nilai-nilai universalitas kebenaran mengenai perdamaian dunia, yang menentang gerakan non-agresi, menentang cara-cara kekerasan. Indonesia juga merupakan inisiator non-alignment movement, ya, gerakan non-blok tadi disampaikan oleh Pak Rejasya. Indonesia juga disegani sebagai pemimpin negara ASEAN. Indonesia ini disegani sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, dengan wilayah yang cukup besar. Banyak portofolio diplomasi Indonesia yang menjadi kekuatan yang memungkinkan kita mengambil peran, minimal bersuara, minimal bersikap. Kalau kita lebih bisa daripada itu, ya lakukan menjadi mediator. Tawarkan kepada Presiden Zelensky yang sudah berkali-kali mengirim surat, ya, persahabatan kepada Indonesia untuk bisa menjadi mediator dengan Rusia. Dan saya yakin Indonesia juga diperhitungkan oleh Rusia sebagai masa depan hubungan diplomatiknya. Jadi yang paling penting adalah lakukan, ya, dalam konteks politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Serangan invasi militer Rusia ke Ukraina ini menurut saya adalah sebuah ujian sebetulnya terhadap eksistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Dan kita semua, ya, masih menunggu sebagaimana Mas Reinhardt, Pak Teguh Rejasa menunggu kira-kira respon konstruktif apa yang akan disampaikan oleh pemerintah kita dalam menyikapi terjadi ancaman perdamaian dunia. Dunia saat ini membutuhkan kerjasama global untuk mengatasi pandemi, mengatasi situasi ekonomi yang berat, tapi di sisi lain dunia mendapatkan ancaman daripada sebuah invasi yang di luar nalar akal sehat untuk masyarakat yang cinta damai. Baik, kita menunggu respon konstruktif tadi Prof Yudi Krisnandi dikatakan dari pemerintah atas apa yang terjadi. Mari kita akan lihat beberapa hari ke depan seperti apa dinamika akan berjalan antara Rusia dan juga Ukraina. Tentu kita berharap ada jalur perdamaian yang bisa diambil oleh semua pihak. Diskusi yang sangat menarik, tapi sayangnya durasi kita terbatas ini Prof Yudi dan juga Pak Teguh Rejasya. Tapi sekali lagi terima kasih untuk waktu dan juga perspektif dari kedua narasumber yang sangat menarik dan bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat Indonesia melihat posisi Ukraina dan juga konflik antara Ukraina dengan Rusia. Terima kasih banyak Prof Yudi Krisnandi, mantan Dubes RI untuk Ukraina. Terima kasih banyak Pak Teguh Rejasya, pakar HI dari Unpad. Selamat malam. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.
Terima Baik, kasih, terima Pak. kasih. Selamat malam, sehat selalu.